apaan itu gue minum belatung gila. Belatung apaan orang teh manis? Takut nunggu. Pak, merinding lah gue. Kalau sorry. Agak tenang. Jadi selamat malam para warga komplek ini. Sekarang kita sudah kedatangan dan kedapatan laporan lagi dari warga-warga sini juga pasti ya, tentang kejadian-kejadian yang kurang mengenakan ya, yang disebabkan oleh warga kompleks ini juga sebenarnya, yang ternyata bukan warga ya. Jadi di sini kita sudah kedatangan Mas Fernando. Mas Fernando katanya punya beberapa pengalaman yang kurang mengenakan di sekitaran kompleks ini. Betul ya Mas ya? Iya. Oke, jadi kita manggilnya Mas Fernan apa Mas Nando? Mas Fernan. Biasanya dipanggil apa? Bung. Oh, Enggak, bungkusan. Bungkusan. Aduh, Mas Fernando. Aduh, gimana kabarnya Mas? Udah baik. Sehat, Udah baik ya sekarang ya? Udah baik kan sih semenjak kejadian itu. Semenjak kejadian itu. Saya dapat laporan nih, kan Masnya ngadu nih kan? Gue nggak dapat laporan. Makanya forumnya dibaca. Kita sekarang kan warga kompleks ini udah masa depan, udah maju. Gue nggak punya HP. Beli. Iya beli sih. Masnya aja punya, masih kita nggak punya. Ini dapat forumnya, dapat aduannya, katanya ada beberapa kejadian horor ya. Iya, betul. Kejadian horor yang saya dapat nih ada 3 nih. Penumpang Kebon Jeruk, mau Depok City dan juga Pedurenan. Pedurenan. Nah boleh Mas, monggo disampaikan keluh kesahnya. Kebun jeruk dulu ya cerita Ya kebun Kebon jeruk. Jeruk. Kebun jeruk ya itu ya saya waktu masih bergabung di ojol kan masih 2016. Ya. 2016 itu waktu memang akun aplikasi itu belum ada chat seperti sekarang kan masih bisa ngechat di akun aplikasi. Kita itu masih sistem telepon biasa pakai pulsa ya kan. Kayak gitu. Itu pas kalau di Kebun Jeruk itu Palmerah ya. Palmerah, kalau Kebun Jeruk Tanah Abang. Ya. Nah, Kebayoran masuknya. Nah. Bayaran. Kebun Jeruk apa? Di mana? Kebayoran. Bayaran. Kebun jeruk. Oh, kalau Kebun Jeruk Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, kalau pas di Kebun Jeruk itu kita waktu pas ngalong kebetulan situ dari jam kita memang dari jam 5 memang udah standby di situ, kita main, kita ngambil orderan dekat sampai jam 12 Malam. sampai jam 12 itu mungkin kita lagi mau mencari arah pulang karena kebetulan saya ngekos di daerah Gajah Mada. Oke. Nah, kan rumah saya memang Bekasi. Karena saya kecapean Jakarta Bekasi, saya pulang pergi, akhirnya saya ngekos di Gajah Mada. Jadi dari Plaza Indonesia itu kami nongkrong dengan sesama ojol untuk mencari ke arah pulang Gajah Mada. Nah, di atas jam 12 ya mungkin sekitar setengah satu lagi ngobrol-ngobrol asik, orderan bunyi. Nah, orderan bunyi itu dari situ tujuan ke Kemayoran. Itu kita jemputnya itu di Kebun Jeruk 10 Kebun Jeruk 12 lah gitu. Itu kita memang masuk ke gedung Plaza PI yang ke belakang. Itu memang tembusannya ke arah Pasar Tanah Abang. Ya. Nah itu kita begitu kita jemput jalan Kebun Jeruk itu, kita ngambil kiri lewat gang. Itu saya ngeliat memang di sini ada lapangan tenis agak kecil. Cuman di sebelahnya juga dia ada kayak kebun-kebun kecil lah. Nah, pas saya nyari-nyari itu, saya agak bingung juga di situ. Bingung ini mana orangnya kan. Nah, nggak taunya pas nggak jauh dari kebun itulah dia berdiri. Nah, di situ pun lampu memang lampu nggak ada di situ. Lampu jalannya. Memang lampu penerangan nggak ada. Itu ya memang lampu-lampunya agak-agak jauh lah. Pas di situ dia, saya pikir itu kali saya tebak aja itu kan. Saya samperin cowok. Ya, anggaplah nama samaran ya. Pandi bukan? Iya. Hanya mengucap iya. Oh ya udah ya kan, namanya sesuai aplikasi. Oke. Begitu saya naik, saya kasih helm, diambil.
Iya kok nggak salah diambil dah. Terus akhirnya saya nganter ke Kemayoran. Oke. Kemayoran itu saya lupa itu apartemen apa namanya. Saya ngambil arah ke lewat Cideng. Oke. Dari Tanah Abang kita ngambil Cideng ke Tojo, terus ke Gajah Mada ke arah Senen. Ya. Nah itu kan ada lampu merah itu yang ke kalau ke sana arah kota, kalau ke sana ke arah pasar apa namanya itu ya. Jadi saya ngambil ke kanan. Yang ke arah Kemayoran. Iya, Iya, ya ke arah Kemayoran. Saya ngambil kanan, itu saya masuk ke terowongan. Begitu masuk ke terowongan, itu memang cuman ada beberapa motor aja. Oke. Nah itu sekitar jam 1:30 lewat lah. Saya masuk, turun, saya ngambil ke kiri, terus saya lewati ke Flavor Kemayoran. Ya. Terus saya ngambil lurus, itu saya mau ngambil ke kiri itu supaya lebih enak jalannya. Ke arah ke tujuannya itu, ke apartemennya itu kan. Terus dia bilang, Pak lurus aja. Hah, lurus. Jadi kita kan nggak ngikutin map juga kan. Udah saya ikutin maunya dia. Tembus ke itu di situ ada terowongan. Di situ ada terowongan kecil di situ. Betul. Itu biasanya kalau setiap siang itu ojo-ojo itu sering mangkal di situ, apalagi kalau hujan kan. Nah, saya juga pernah kejadian di situ pas kejebak hujan. Mungkin saya lewatin di situ. Begitu saya turun, pas maju, ini kok agak berat. Motor. Iya. Kok berat dibilang ini. Kayak saya bawa penumpang 2 atau 3 orang gitu kan, berat. Pas mau nanjak makin berat. Ini kecepatan saya ini Naikin. saya tambah. Iya. Kok begini, terus kayak berasa kok makin berat. Kayak ada yang narik apa gimana gitu kan. Akhirnya situ saya ya perasaan udah mulai merinding lah di situ kan, merinding. Saya nengok kiri kanan nggak ada orang, sepi. Akhirnya saya baca doa lah, doa menurut agama saya kan. Udah dalam hati saya jangan ganggu, saya cuma nyari uang kayak gitu. Kayak buat bayar cicilan motor gimana, namanya kita mau usaha kan. Dari situ udah ada empang situ motor. Naik begitu naik. Nah nggak jauh dari situ kita ngambil kanan karena apartemennya ada di sebelah kiri. Oke. Nah, di apartemennya itu di seberang itu di kali. Jadi apartemen di seberangnya ada ruko-ruko kerja kayak ruko-ruko banyak gitu lah. Iya. Begitu saya nyampe apartemen, nyampe security datang. Jemput Pak? Enggak, orang saya nganter kok. Ini saya mau nurunin. Nurunin siapa? Lah penumpang saya lah. Ya masa setan saya begitu, ceplos saya ngomong. Ya ini saya mau nurunin. Yang mana Pak? Lah ini saya mau nurunin, bukan mau jemput. Bapak ini udah malam juga mau bercanda aja gitu. Saya nurunin. Pak, nah saya nengok ke belakang. Lah penumpang saya kemana? Di situ saya langsung naik kayak orang parno bener-bener. Aduh, apes banget gitu kan. Bapak ini gini. Udah gitu langsung security agak ngedumel kan. Saya cabut tuh. Saya gas nggak jauh dari situ dari apartemen. Memang masih sekitaran di situlah. Saya ngambil jalur kanan, saya ngeliat ada abang ojol 2 orang. Situ kan. Saya nongkrong di situ. Saya nongkrong sambil napas kayak kecapean gitu. Turun. Kayak orang panik. Turun duduk. Ngapa Bang lu kayak ngos-ngosan begitu katanya. Kayak udah kayak apaan tahu gitu. Tahu dia mah. Nah, di situ kita cerita lah sama Bang ojol itu. Gua ngambil, lah gua nurunin. Lah security-nya dibilangnya kata jemput, orang gue jelas mau nurunin kok gitu kan. Ternyata pas saya ngeliat, nengok kagak ada. Wah itu Bang, itu apes banget hidup lah kata abang ini kan. Saya inget tuh orang situ. Dia gini, yaudah Bang sabar aja, mungkin itu rezeki kali untuk besoknya, mana tahu itu rezeki abang gitu kan. Ya malam ini ya mungkin memang hari-hari sialnya besok rezeki ya, kita berdoa aja positif aja. Iya Bang, udah ceramah gitu, tukang es lewat pakai sepeda. Ya kan, ngegoes. Kita mesen dong, karena udah haus kan. Bang pesen apa? Teh jus, pakai es. Ya, dipesan diseduh lah kan. Udah selesai diseduh, kita ngobrol sini. Ngobrol-ngobrol lah kita situ. Emang pulangnya kemana Bang? Kita sih ngekosnya di Gajah Mada, cuma rumah di Bekasi. Ya mungkin paling kita ngambil ke Gajah Mada lah, pulang ngosong. Yaudah Bang, mending pulang aja kan. Gini-gini ya. Begitu saya mau minum, tegukan pertama, kok rasanya ambar. Ini ngapain nih? Saya merhatiin lagi, teh jus bener warnanya. Begitu saya tengguk lagi, ada rasa-rasa bau amis. Lah, ini apaan saya pikir kan? Sampai saya buang begini,
Pas saya mau nengok lagi ke gelas, nggak taunya darah. Itu isinya belatung semua. Itu seumur umur saya baru ngerasain itu namanya darah yang saya minum. Darah mayat itu yang isinya belatung gitu sampai saya muntah mual di situ. Saya lempar langsung ke depan. Saya gitu bahasa kasar itu saya keluar semua. Binatang semua saya keluar. Iya. Jelas harus. Itu jelas. harus Itu tuh. lebih baik gini. Kalau saya sih prinsip saya lebih baik meminum air kencing daripada minum seperti itu. Kalau itu kan darah mayat ya. Apalagi kalau misalnya darah segar masih oke lah. Iya, kan? Ini saya buang tuh abangnya langsung. Kenapa dibuang bang? Apaan itu gue minum belatung gila. Belatung apaan orang teh manis? Belatung gitu. Enggak abang ini parno nih gara-gara cerita gini-gini. Ah enggak. Orang belatung gitu pak. Kayak apa rasa gitu kayak orang ngidam gimana sih? Mual-mualnya gitu kan. Wah abang udah tenangin tuh, tenangin. Oke tenangin tuh. Terus tanya, abang berduaan aja? Kagak sendiri. Berdua? Aneh sendiri bang dari tadi di sini. Kalau berdua sama abang gitu. Kagak kalau sama saya mah bertiga bang. Orang saya pakai senanya berdua. Yang ngatu kok diem aja. Biasanya kan kepo nanya gitu. Aneh dari tadi sendiri bang. Dari tadi di sini udah ada kali setengah jam aja gitu udah lama. Serius bang. Orang dari tadi sendiri pas begitu nengok hilang. Lah ini siapa? Parnonya di situ langsung udah ngegas kita main langsung ngambil ke kanan ke arah Cakung. Itu nggak balik ke Jakarta ke Bekasi. Itu mual itu di jalan gitu sama arah Pulau Gadung itu sampai kita mampir ke warung itu beli permen Mentos, permen jahe itu nggak mempan bang. Nggak ngaruh. Kita minuman Nutrisari apa segala berwarna itu nggak ngaruh. Itu masih jadi apa ya? Setiap gitu kita ya? bernafas atau berbicara Baunya keluar. baunya nyengat lagi, kecium lagi ke hidung. Itu mual lagi. Itu bisa melebihi orang ngidam mualnya. Seumur hidup mau ngerasain? Makasih nih. Gak usah gitu ngeliat aja males ya. Saya pikir sih namanya kalau di film-film tuh cuman gimana gitu. Iya. Ternyata saya ngalamin. Tapi nggak ada dari yang tadi tuh awal. Nggak ada mikir aneh-aneh gitu karena ya ngambil orderan di lapangan kosong, jalan sepi. Itu iya lapangan kosong maksudnya memang di kiri kanan ada rumah. Oh ada perumahan. Ada rumah. Itu gang-gang rumah. Iya. Jadi kan ya kita kan nggak curiga dong ke situ. Iya. Oh mungkin warga situ. Dia mau ke Mayor entah mau ngapain gitu kan. Tanya tujuannya ke apartemen ke situ banyak hilang. Pas nyampe apartemen itu pembayaran orderan kan dari awal udah kelihatan cash atau GoPay. Cash. Gitu. Cash. Kalau GoPay sih masih enak bang. Iya terima GoPay-nya. Masuk, kalau masuk sebenarnya juga kan. Kalau masuk. Iya. Pas nyampe security juga Bingung. Karena nggak ada Dikira siapa-siapa. mau jemput. Iya, karena sendirian datangnya dia ngeliatnya kan. Aduh. Jemput. Enggak saya nurunin. Yang pas udah tuh security nyamperin yang ojol lagi nongkrong, lihat berdua tuh kan? Iya saya Itu ngeliat cowok berdua. cewek? Cowok. Ojol dulu belum ada cewek. Sesama ojol, Iya, berarti sama ngeliatnya ojol. dua-duanya ojol tuh. Ojol. Oh, pas pesen es itu, ojol yang satunya ngeliatnya tukang es juga bener? Dia masih sibuk main handphone. Oh nggak ngeliat. Oh. Jadi kita yang sebelah ini ngobrol. Iya. Yang sebelahnya makanya saya tengok sibuk main handphone. Jadi makanya saya pesen. Udah saya taruh di depan. Iya. Tapi yang ojol yang orang ngeliat tukang esnya lewat juga? Lewat. Nggak mesen tapi dia? Enggak, karena dia kopi masih ada. Oh. Saya lihat kopi masih ada. Kok bisa ya? Tapi teh jusnya gitu loh. Nah, itu. Jadi ya maksudnya jam-jam segitu bisa tukang dagang lewat. Ada gitu. Biasanya kan mereka ya pasti tempat-tempat rame. Iya. Ini kok bisa lewat gitu. Ya udah. Jadi Oh iya, itu juga saya ada sih. nggak ada berpikiran negatif ke situ. Iya. Oh, mungkin emang lagi lewat aja. Ya mungkin pikiran ke situ. Tapi kira-kira tukang esnya beneran apa enggak ya? Nggak ngerti. Beneran Karena tukang udah es pergi enggak ya? dia. Karena dia kan begitu dia ngasih langsung pergi, nggak ngetem. Sempat bayar kan? Bayar kan berarti esnya? Apa? Bayar. Bayar. Diterima. Diterima. Bakal apa itu? Kan kalau misalkan tukang es gitu lewat ya ngasih teh jus tapi ternyata begituan.
Biasanya kan langsung hilang ya. Iya. Iya biasanya kayak gitu kayak film-film itu. Iya kayak film-film kan Langsung gitu hilang. biasanya kan langsung Iya. hilang, nggak ada gitu. Tapi ngasih jalan tapi isinya begituan gitu kok bisa. Sampai yang sebelah juga nggak percaya. Apa itu teh jus dibuang sayang bang katanya. Oh tapi dia ngeliatnya teh jus. Teh jus. Si ojolnya itu. Iya abang ini. Aha. Oh mungkin emang tukang esnya beneran ya. Iya bisa jadi. Terus abangnya mungkin kayak ditempelin gitu kali. Jadi kesuge. Mungkin kita ke nempel Pengaruh dia. ya, kepengaruh jadinya kan. Mungkin jadi gitu. Karena ngeliatin ojol satu lagi juga ternyata nggak ada. Nggak ada. Iya. Iya, mungkin kali ya. Mungkin. Aduh, itu udah pulang sampai rumah aman. Itu ya dalam perjalanan lah masih mual-mual. Itu sampai rumah itu ya emang agak-agak lumayan lah. Tapi nggak digangguin sama sekali kan? Enggak, Pas itu pulang sampai rumah kita langsung minum jahe. Alhamdulillah sih emang dari itu. Duh, Terus ya besoknya aroma-aroma itu masih ada sih. masih nih. Masih ada. masih 2 nempel hari. ya. 2 hari itu masih ada itu. Nggak ada kepikiran buat ngubungin orang-orang pinter gitu. Enggak ada. Kalau percaya nggak percaya sih kalau saya. Cuman saya lebih yakin kepada keyakinan sih. Iya sih, betul sih. Betul sih. Iya. Diminum dulu bang, kopi Oh, ntar iya, jadi silakan. darah sama belatung. Janganlah. Kita yang bikinin kopi tadi sebenarnya nggak ada tuh. Pak. Enggak ada ya. Nggak ada. Jangan-jangan tadi kopian nih. Iya. Terus yang cerita kedua ini dari Depok, Mall Depok City. Mall Depok City. Ini kenapa nih? Yang di Mall Depok City nih, bakar dulu. Iya. Biar relax. Capek soalnya Pak. Iya, Capek. bener. Ini kita cerita kita yang merinding ya. Sama, saya yang denger, saya yang Asli merinding. bang, kita merinding sumpah. Iya kayak Baru. ngeri. Itu pas cerita tuh kita ke Depok itu ngelewatin lapas Depok Malam juga. malam. Sorry nih bang, tahun berapa nih kejadiannya nih, yang di Depok nih? Itu masih 2017-an. 2017-an. Karena kita waktu itu masih 2016. Iya. Pertama kita narik, nah sore lah nyampe kita di Palmerah. Nah kebetulan kan kita emang banyak kenal di sana. Di sana kita udah lama di sana. Kita main di stasiun Palmerah dari sore sampai jam 10. Dari jam 10 sampai jam 12 kita rehat. Oke. Ya kan rehat. Nah rehat itu untuk ngejaga stamina karena kita memang rencana mau ngalong. Iya. Ya kan? Sampai jam 12 lewat sedikit lah akun kita nyalain. Nah di situ kita sambil ngopi-ngopi sambil ngobrol juga, sambil ngobrol di stasiun. Oke. Masih stasiun Stasiun Depok. Palmerah. Oh, Palmerah. Sorry. Di Palmerah. Karena kan kita pikir mungkin masih ada kali kereta terakhir atau gimana kan. Nah, ngobrol sekitar setengah satuan juga lah. Ya kurang lebih sampai jam 1 lah. Dapatlah di situ Iya. bunyi Argo Kakap. Jauh. Kakap, itu ke iya. Depok. Aha. Wah, cakep nih begini kan. Iya. Yang namanya cicilan motor kan kita kan juga ya pasti jantungan lah. Iya. Yang kayak belum dapat kan ya. Fokus Saya kita. ngerasain. Iya, ngerasain punya cicilan tanggungan. Saya nggak ngerasain. Nah itu memang 2 minggu lagi saya mau bayar cicilan motor. Wah. Itu pun kurang duitnya, makanya saya paksain untuk ngalong. Iya. Gimana nih, kayak ngalong dapat lah itu ke Depok. Treng. Mana bro katanya? Mana bang? Depok. Udah sikat. Lu mah Raja Bolang orang gila lu mah, dibilang gitu kan. Ya, memang saya di ujung itu memang orang gila. Iya. Si Raja Bolang. Kita ambil lah cocolan itu kan. Ngambil di Binus. Kampus Binus. Iya. Binus Bonjeruk. Ya, Iya. di Palmerah. Wah, kiri kita kan. Ngambil, kita jalan nyampe. Saya pikir di depan Binus, nggak taunya dia di belakang. Agak ke bawah turun. Iya. Agak ke bawah. Saya berhenti di warung. Emang banyak juga orang di situ, duduk, berdiri. Saya teriak-teriakin namanya. Nah, sebutlah namanya Andi gitu kan. Pak Andi, saya teriakin. Kagak ada yang nyaut. Kemana ini ya? Terus saya telepon lah, ya kan? Lewat telepon biasa. Iya. Nggak nyambung. Saya pikir Opik, Iya. orderan fiktif. Iya. Aduh, Argo Kakap ini, kalau Opik mampus lah ini. Iya. Aduh, udah mikirin cicilan aja udah kesana ya kan. Saya mata saya udah tiba-tiba
yang ke depan. Yang ke depan kayak apa di situ memang nggak terlalu terang-terang banget lah. Burung. Ah, pirasat ini, kita main pirasat aja. Ini kali orangnya, kali si kampret ini kan dalam hati kan. Iya. Kita samperin, panggil. Pandi bukan? Iya. Udah gitu aja jawabnya. Dalam hati. Buset, sinis amat gitu. Ntar lagi ngapain, lagi berantem kali sama bininya kali ya. Iya, malam-malam Oh, jauh. saya tawarin helm. Mau pakai helm, Pak? Ya, udah diambil sama dia. Oh, ya udah, naik ya kan. Begitu naik. Yang kalau Depok itu saya cuma tahunya lewat Cawang. Jadi saya ngambil lewat Cawang itu, saya putar balik. Iya. Putar balik. Lewat Palmerah saya ngambil Cawang. Saya bilang, "Pak, maaf ya. Untuk arah Depok saya tahunya arah sini aja." Sambil jalan kan. Saya tahunya arah Cawang. Kalau arah lain saya nggak tahu. Kalau Bapak tahu arah alternatif lain atau mungkin lewat ke arah Kebayoran Baru, Bapak tolong diarahin. Diem tuh. Dalam hati suwe banget gue panjang lebar ngomong kayak begini. Iya. Ya kerjasamanya kayak begini kan ya. Udah jam 1 ini. Kan. Udah diem, ya udahlah akhirnya kita ngambil inisiatif sendiri kan. Kita ngambil lewat Cawang terus sampai naik flyover ke Pasar Cibinong. Oke. Nah itu kan lewat tuh, naik flyover Pasar Cibinong terus sampai masuk ke kawasan Brimob. Kita ngambil kanan. Ambil kanan, lurus. Nah memang sih pas sejak di perjalanan itu saya sempat ngobrol nanya-nanya. Pak, tumben malam pulang lembur, diem. Terus, tujuannya ke Depok mau pulang ke rumah, apa ke mertua, diem. Gitu kan. Pas paling lihat lagi, kok helmnya nggak dipakai. Dipegang doang. Dalam hati ya kalau nggak mau pakai helm ya nggak usah lah, nolak kayak gitu kan. Pak, helmnya dipakai aja, nggak apa-apa. Untuk ngejaga takut angin, diem, pegang. Udahlah, capek dah tuh kan kita ngobrol kan. Ya, kita juga dalam perjalanan jauh bete juga loh, namanya nggak ngobrol. Udah akhirnya masuklah kita ke kawasan Brimob. Di Brimob lurus, agak nggak jauh dari situ kita ngambil kanan itu ke arah Lapas. Oke. Lapas. Ini gue perasaan asal pernah lewat sini gue ngantar paket ya. Perasaan gue aja kali, pernah kali iya inget, tapi nggak kawasan sini juga. Begitu kita mau ngambil ke kanan, kan mapnya kan ngarahnya kan ke kanan. Iya. Itu langsung ditepok, Pak lurus aja. Kaget, ngomong, Pak maaf, ini kan sesuai map aja Pak ya kan mapnya ke arah kanan, lurus aja, digituin. Oke, kita ikutin kan. Ya namanya kita kan sebagai driver nggak mau ngelawan lah. Kan? Ini kita lurus aja Pak, iya lewat alternatif katanya. Dalam hati, ini dari tadi diajak jalan, di jalan gua ajak ngobrol kok kagak ngomong ya kan. Girono nyampe udah minta. Wah suwe gua bilang. Udah lurus, akhirnya lurus ya kita kan. Lewatin lah tuh kita Lapas. Kita lewatin Lapas, nggak jauh, kebon. Jalan memang di situ memang belum nggak bagus, masih becek agak-agak batuan. Jalan terus. Pak maaf nanti tolong diarahinnya, saya begituin kan. Diem. Saya ngeliat di map, di handphone saya itu, saya apa namanya sih kayak zoom. Iya kayak di zoom gitu kan, agak diperkecil mapnya. Oke. Mapnya ke kanan. Tetep ke sana, ke belakang. Kok makin lama kok makin ke belakang mapnya. Lah ini dari Lapas ini nggak jauh, sekitar 500 meteran lebih lah, nggak jauh dari situ lah. Iya. Kok masuknya ke sini? Apa mungkin muter balik begini? Pas di titiknya, nggak ngerti kan. Tapi kan kita kan pengen lebih cepat, kenapa harus lewat kebun gitu kan? Iya. Malah lebih jauh. Iya, malah lebih ribet lah jalannya. Muter-muter ya. Saya itu jalan pelan, gujrak-gujruk bayi batu banyak lumayan agak becek juga. Pak mau maaf, ini kita kemana lagi ya? Diem. Dalam hati sengke amat ini anak gitu kan. Iya. Aduh, kesal juga emang agak emosi udah di situ udah nyampe jam 3. Aduh. Jam 3 itu nyampe. Dari setengah 1 itu. Jam 3, gue mikir jam 3 ini buset udah lewat begini kan. Masih jalan nih. Nih kok gak ada ujungnya dalam pikiran kan. Udah ngeliat kok sebelah kiri kebon. Ternyata masuk gitu. Sebelah kanan kebon. Udah malah gelap banget. Sampai kita masang lampu tembak. Buset. Iya. Saking ya amit-amit ngejaga di depan ya kan. Gak pernah tahu begal. Pikiran kita kan ke begal. Ya kan. Takut nunggu. Pak. Merinding lah gua. Kalau
sorry. Kalem. Agak Tenang. itu nggak jauh dari situ. Kita jalan terus kita nanya lagi, Pak mau maaf, ini kok nggak ada ujungnya. Saya bilang, Pak maaf, ini kok nggak ada ujungnya. Ini sebenarnya tujuannya kemana Pak? Masih diem, kesel dong. Udah sekitar agak 200 meteran itu. Kita kesel, bodo amat lu mau suspend, mau pecat, mau laporin ke kantor, bodo amat lu, gue pusing di jam 3 ya kan. Yang penting lu bayar. Bayar cash. Situ itu Argo Kakap. Udah lah, yang penting gue dapat duit lah ya kan. Dalam hati gitu. Turun nih kita berhenti, berhenti. Motor masih nyala. Begitu saya menanya, Pak mau maaf, dia bilang, ini nggak ada ujungnya Pak. Sedangkan mapnya ke sebelah kanan. Ini saya ngeliat mapnya yang ada ke belakang. Kalau memang alternatif, ini ujungnya kemana? Nggak ada belok ke sana kemari. Pak tolong Pak, Pak. Begitu saya nengok langsung hilang. Aduh, di situ langsung putar balik Bang. Di situ kita gubrak itu motor sampai saya nyalain klakson. Ini asli kita nyalain klakson, gubrak. Gimana sih kejalanan rusak gitu. Kita kebut. Itu baca doa. Amit. Lumayan loh. 200 meter lebih kan berarti itu. Itu kita nyampe 20 mah. 20 kilo. Ini udah Argo Kakap, ini jauh banget, nyampe jam 3. Udah Maya bayar cash. Habis bensin doang mati ya. Iya. Merinding asli sih. Sama sekali nggak ada orang. Nggak ada. Gitu mau nengok, udah emang kita mau udah kesel aja di situ. Jam 3 kan. Ini dia ngasih jalan kok ke sini gitu. Iya. Berhenti udah, Pak ini hilang. Lihat belakang tuh bener-bener kosong udah. Kosong. Nggak ada yang lewat maksudnya kendaraan lain gitu. Nggak ada kebun. Nggak ada. Kebun itu. Kalau kendaraan lain dia jalur ke kanan, itu memang jalan raya umum. Oh. Yang maps itu. Iya. Mau kenapa diarahinnya ke kebun, lewatin lapas, pas persis lewatin lapas itu, depan lapas itu. Balik langsung kelaksonin. Papu, kok jalan gas terus. Daripada ngeri diculik. Nyampe situ, Kalau udah kayak gitu gue mikirnya nggak apa-apa deh begal deh, gue lawan dah. Lebih enak begal Bang, masih bisa ditonjok. Iya. Ini nggak bisa ditonjok Bang. Tuh, nggak bisa ditonjok. Gak bisa. Gak bisa ditonjok, tembus. Aduh, emosi mendingan tuh, bisa kelampiasin kan ke orang gitu. Enak, sama-sama babak belur lah enak. Iya. Ini yang babak belur kita sendiri. Aduh. Kebunnya juga nggak ada lampu juga gitu. Emang kebun emang udah nggak lampu. Lapas itu emang nggak ada. Yang nggak ada lampu. Kebun kosong aja udah. Iya, kebun kosong. Jalannya masih becek. Aduh, PR banget ya. Terus akhirnya gimana itu? Balik ke rumah? Puter balik udah langsung pulang ke rumah. Ke kosan atau ke rumah? Saya pulang ke rumah ke Bekasi. Oh, ke Bekasi lagi balik ya? Baru besok paginya besok paginya itu saya berangkat jam 6 ke Jakarta. Biasanya saya di rumah, kalau misalnya saya on itu dikasih pasti ke arah Jakarta. Ini saya on dari jam 6 sampai jam 8 itu nggak dikasih. Itu akun gagu sama sekali. Dari rumah kita melipir sampai ke Jakarta, pusat, timur, barat, selatan, utara, sampai jam 5 itu nggak dikasih. Sama sekali nggak dikasih orderan. Tapi penasaran deh, itu kan berarti orderannya harusnya nggak ada ya? Tapi ini ada. Di historinya ada? Di riwayatnya ada? Ada. Iya, gue tuh bingungnya sama kayak gitu-gitu ya. Gue bingung gini Bang, kayak oke anggaplah itu makhluk gaib ya. Iya. Tapi kok bisa ngorder ojol ya? Iya. Ada. Itu ya mungkin apa ya? Ya mungkin ini udah tahun 2023 ya kan, karena HP kan semakin lama semakin ganti. Itu memang waktu itu kejadian itu memang saya screenshot. Sampai sempat saya tanya sama Ustadz juga, wah ente mah kena. Kenapa itu? Ya udah kena dikerjain ente mah. Satu lagi Bang, pertanyaan gue Bang. Helmnya gimana? Helmnya? Hilang. Oh, Gak helmnya sama dia. Motifnya emang ini. Begal helm kayaknya. Setan helm. Iya. Setan helm. Dipegang sama dia. Tapi beneran hilang? Hilang.
Nggak ada, di motor nggak ada. Ya seenggaknya Nyusurin gitu. jalan gitu mungkin jatuh. Nggak seenggaknya makhluk itu ya baik gitu kan. Nih helmnya gue kasih nih di jok. Gue ngilang nih, kan gitu. Enak kagak. Lah gue orang nengok lah hilang. Dibawa helmnya. Di jalan juga nggak ada tuh. Nggak Misalnya ada. di kebun selama nyusurin balik kebun. Enggak. Oh itu ya, kalau bisa di jalan kita nggak mungkin nyari karena kan udah panik, Iyalah. udah puter balik. Pikiran lu nyari Ada, helm. ada juga gue tinggalin sih. Pikiran lu Sekalipun nyari ada helm. yang ditinggalin, Iya, Tinggalin yang sih. tinggal. Bala sih tuh helm sih pasti Iyalah. sih. Ya itu memang ya, helm Grab udah lama sih emang Iya, udah iya, baru lagi. Cuman namanya buat kita kan berharga helm. Iya. Beli juga mahal. Lumayan 100 ya. ribuan. Ih, kok bisa ngorder ya? Gue bingung. Bisa masuk gitu. Apakah di sana ada Goib? Atau Oib? Oh, kan Gojek. Iya. Goib. Goib. Oh, Grape. Grab Greip. Tapi ada screenshotannya tuh. itu kita screenshot. Masih Dia ada. chat Itu masih itu di handphone Pernah ya? memang sih di handphone yang lama. Jadi kita sempat ada nanya sama ada salah satu ojol juga memang dia ustadz. Dia memang gini kita sharing sama dia, Iya. cerita datang ke rumahnya, ya dia bilang gitu. Ente mah dikerjain gitu. Tapi masih mungkin sih karena kan kalau bahasa ilmiahnya ya makhluk kayak gitu kan makhluk-makhluk yang di alam metafisika gitu tuh dan mereka kan katanya kumpulan energi. HP-nya beli di mana? Nah itu. HP-nya dia. Enggak mereka menjadi energi tersebut jadi sinyal-sinyal itu tuh jadi data-data itu data elektronik itu. Dia download Grab, Gojek dari mana? Emang ada Goib Store? Gak ada. Iya. Tapi kali ada kali ya. Mungkin aja kan kita kan nggak tahu. Iya. Bisa jadi tuh. Bete sih gue kayak gitu sih. Iya kan banyak kejadian kayak gitu kan ojol-ojol. Nah, gue tuh bingung kadang jadi pertanyaan gue itu mereka ordernya gimana ya? Terus bisa ngechat gitu kadang kan. Kalau yang sekarang kan udah bisa ngechat tuh. Iya. Kadang ada aja kan yang ngechat saya jemput di sini segala macem. Kadang kan kalau yang emang datang orang yang nggak ada ya mungkin bisa dipikir orang iseng kali ya. Ya, opik. Tapi ini ada tapi tiba-tiba hilang ya. Tapi dia bisa ngechat ngubungin itu kan aneh itu. Bisa ngorder lagi. Kalau GoFood gitu tapi nganterin ke tempat yang emang rumah kosong, GrabFood gitu. Itu sering. Oh sering? malah sering juga. Itu rumah kosong itu saya pernah itu makanan itu basi sampai sono basi asli itu basi. Saya jam berapa itu ya, itu memang masih rame sih jam 10-an kalau nggak salah itu, hampir mau jam 11 itu ke arah komplek mana ya itu ya, ke Daerah-daerah Jakarta tapi? Dan Mogot. Dan buat Jakbar. Itu apa namanya, Dan Mogot yang seberangnya itu rumah sakit apa namanya itu, yang Oh ya sebelah tahu kanan itu. tahu. Nah, kan sebelum rumah sakit kan ada gang kecil itu. Nah, itu saya masuk ke situ. Rumah kosong. Itu rumahnya paling ujung lagi. Tapi masih mungkin itu opik mungkin. Hah? Masih bisa mungkin opik gak? Iya, kalau misalnya opik makanan pasti akan saya makan. Sekalipun saya rugi. Iya. Sekalipun saya rugi nih kan saya beli, makanya ya saya makan ya rugi. Tapi ini malah basi. Basi. Jadi begitu sampai sana saya cari alamat gini-gini, saya tanya-tanya. Mau kemana bang? Ini alamat ini. Nomor sekian gitu. Yakin bang? Lah, yakin gimana sih abang ini? Lah kan saya nanya gitu kan, tolong ini alamat di mana? Abang nggak salah gitu. Enggak. Nah ini kan saya dapat orderan, saya bilang gitu. Saya nganter makanan. Iya. Udah bang, mendingan pulang katanya. Kok pulang sih? Lah saya mau ngantar. Lah kalau saya nggak ngantar saya nggak dapat duit dong. Udah bang, mendingan pulang aja. Udah nggak beres katanya, bilang gitu. Kok nggak beres? Maksudnya gimana, nggak ngerti. Masa abang gitu aja nggak ngerti sih? Udah mendingan pulang deh bang. Gitu. Enggak, tar dulu. Ini kita nggak ini abang mau ngerjain apa gimana, kita nggak ngerti, bilang gitu kan. Jangan-jangan abang ini yang mesen ini. Ya elah bang, telepon aja kalau nggak percaya deh. Kita telepon, nggak bisa. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Iya. Tidak terdaftar. Lah ngaco. Kok nggak terdaftar? Abang mau tahu nih, kalau abang ngomongin Pak ini dah. Iya. Kan di mana rumahnya? Itu nih, bang. Itu lurus ngambil kanan. Tadi bilang gitu. Pokoknya ngambil kanan, rumah doang gitu, rumah doang itu satu-satunya dah katanya.
Kalau misalnya mau berani udah samperin, kalau nggak mendingan pulang aja katanya. Ngaco nih orang dalam hati kan. Udah makasih bang ya, iya samperin kagak ada. Lah ini penghuni yang mana? Gue teriakin. Iya. Kagak ada. Wah kampret dalam hati anjing. Ini gue kena opik apa gimana? Nggak ngerti kan. Begitu balik, si orang yang warga situ nunggu. Nyamar bang ada orangnya. Rumahnya kosong. Ya iyalah bang rumah kosong. Ngapain nganter? Kata. Abang kenapa nggak ngomong kalau rumah kosong? Lagian ngomongnya suruh pulang. Ya kita kan rugi dong. Iya jelasin. Iya jelasin kayak gimana enak. Ya kagak enak aja bang. Udah pulang aja bang. Udah makan aja gitu. Ya udahlah. Pas begitu nyampe rehat bentar di situ. Ya udah pasrah ya kan. Kita buka aja makan. Basi. Lah. Itu orderannya apa tuh bang? Hah? Makanannya apa tuh? Ayam. Ayam apa? Nasi gitu sama nasi. Nasi sama ayam apa gitu sama kentang gitu. Ada kentangnya juga. Itu asli dari restoran. Ini masa basi? Udah dimakan. Itu dimakan, ayamnya itu kita pegang itu kenyal-kenyal. Ya ayam basi gimana sih? Yang kenyal-kenyalnya gitu. Kelamaan, ya. Udah belum di. Kentangnya juga udah ini. Udah kentang udah ada seminggu gimana sih? Waduh. Kelihatan seminggu. Iya. Dia ada jamur-jamurnya itu. Nasinya juga. Kayak udah lama gitu tuh makanannya. Padahal baru kan. Itu masih jam 10-an. 10 malam. Iya, itu ya masih wajar kalau misalnya masih jam 10 masih rame. Iya. Restoran-restoran jam 10 masih pada buka. Iya. Itu di Radan Mogot saya pernah kejadian main food ya. Ada aja ya. Aja ya. Segala pesen makan lagi. Laper kayak gituan juga mau makan. Ya. Iya lah. Tapi yang saya tahu bang ya kalau kayak gitu-gituan emang gak dimakan tapi diambil sari-sarinya aja biasanya tuh. Makanya basi. Makanya basi, hambar kadang rasanya kayak kita nyuguhin kopi gitu kan. Kayak orang kesurupan misalkan gitu. Bikin kopi sama rokok gitu. Udah kasih. Emang gak diminum, cuman emang diambilin sarinya atau hambar gitu. Biasanya sih gitu, yang saya tahu sih gitu. Kata orang-orang begitu. Kata orang-orang gitu. Iya. Wah, kondisinya udah makin ini kayaknya mereka kurang suka ya. Kita Soalnya di Mari juga ada bang. Katanya. Tuh kan. Episode kemarin tuh kita ngajak ada cewek. Ternyata bisa ngeliat-liat. Tiap kita ngobrolin kayak gituan, pasti hujan. Pasti hujan. Tandanya nggak suka. Gitu. Katanya. Masih katanya. Iya. Atau kan kita juga nggak bisa ngeliat. Namanya hujan ya. Alam aja ini. Mungkin emang Tuhan kan, yang nggak ada yang tahu Allah. Jadi, cukup sekian kali ya ceritanya. Boleh sih. Gue bete sih kalau jadi abangnya sih. Bete sih. Sama. Lu udah keinginan mau jadi ojol? Ntar dulu. Gue hancur Gak apa-apa. Khusus ngalong aja ya. Iya, tapi ngalong doang berani Enggak, nggak lu? gue mending siang. Jadi cukup sekian, terima kasih Mas Fernando. Terima kasih Bang. udah sharing-sharing. Iya. Buat teman-teman yang lain, warga-warga sini kalau misalnya punya cerita-cerita yang kurang mengenakan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk rese itu ya yang suka iseng ini, boleh langsung email aja siappalinghoror@gmail.com. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Untuk kisah-kisah selanjutnya kita akan kupas tuntas kisah kalian setajam omongan tetangga. Terima kasih guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.